IHS, The Art of Craftsmanship. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai beliau dan juga memanjangkan umurnya dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan juga dipermudah segala urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, dan yang paling utama dalam urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang kami hormati para perindu ridha Allah Subhanahu wa taala, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin jemaah serta pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia dari Network dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia agungnya, hingga pada kesempatan kali ini saya Sangga Hudaya dapat kembali bersilaturahmi dengan Anda dalam keistiqomahan mengikuti program kajian kitab Al-Hikam Al-Haddadiyah karya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada hikmah yang ke-1. Seperti apakah penjelasan selengkapnya? Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima untayan ilmu dan hikmah yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Uzkuru salat ala Nabi Muhammad. Kita kepada hikmahnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Baik, al-hikmatul ulah, hikmah yang pertama. Hikmah yang pertama ini adalah tentang keimanan kepada Allah. Zat yang maha kuasa dengan kekuasaan mutlak, yang jika berkehendak tidak ada yang menghalanginya. Dan apa yang Allah berlakukan kepada hambanya tidak boleh kita bertanya kenapa. Akan tapi apa yang kita lakukan itulah kita akan ditanya kenapa kita melakukan. Allah menciptakan Fir'aun, jangan tanya kenapa ya Allah kau menciptakan Fir'aun. Yang ditanya adalah kenapa kau ikut Fir'aun, bukan kenapa Allah menciptakan Fir'aun. Seperti itu. Jadi apa yang Allah lakukan kita tidak boleh bertanya, karena Allah adalah yang menciptakan semuanya. Dan di saat Allah menciptakan misalnya sesuatu, tentu di balik itu ada hikmah. Di mata kita bukan sesuatu yang baik, jelek, akan tapi ternyata bisa bermanfaat pada akhirnya. Orang menganggap kotoran ayam adalah kotoran. Semua orang adalah kotoran ayam. Tapi ternyata petani membutuhkan kotoran ayam. Pada akhirnya sesuatu. Kemudian Allah menciptakan orang fakir ada di sana. Kenapa ada orang fakir? Karena Allah ingin mengangkat orang fakir dengan kesabarannya, dan Allah ingin mengangkat orang kaya dengan kedermawanannya. Lalu kenapa Allah menciptakan Abu Jahal? Abu Jahal dan orang-orang kafir sampai hari ini. Nah, ini orang mau bertanya tentang urusan Allah. Biarpun pertanyaan nggak boleh, tapi yang jelas di balik apa yang Allah berlakukan kepada hambanya ada hikmah. Dengan adanya Abu Jahal itu nanti, dengan ide-ide cemerlangnya di dalam memerangi kaum muslimin, membangkitkan semangat kaum muslimin untuk bisa bangkit, maka hikmahnya adalah akan muncul mujahid-mujahid dahsyat nanti. Hikmahnya. Jadi itu yang sudah terjadi selalu. Tampak sisi negatif, ada sisi positif. Dan sisi negatifnya adalah memang orang yang Allah berlakukan kepadanya negatif. Di dunia negatif, sampai di akhirat negatif, neraka. Urusan Allah. Ada orang yang diberi positif di dunia hingga sampai surga. Selalu dalam hidup semacam ini. Ada orang dijadikan Allah miskin, tapi kemiskinan bagi seseorang apakah langsung menjadikan dia neraka atau menjadikan surga? Dilihat dulu. Dia miskin, dia sabar, tabah. Biarpun dalam keadaan miskin dia tidak mencuri, maka dia mulia dengan kesabarannya. Satu lagi miskin, tak taunya sudah melakukan apa saja, ngerampok, nyuri dan seterusnya, miskin sengsara. Seperti itu. Lah kalau kita bicara tentang makhluk beda pembahasannya. Ini bicara tentang Allah.
sifat-sifat Allah, apa yang Allah berlakukan kepada hambanya. Nah, ini mukaddimah untuk membaca hikmah berikut ini. Memulai Imam Haddad dengan memantapkan keimanan kita kepada Allah. Di saat melihat apa yang terjadi pada makhluknya, Imam Haddad berkata dalam hikmahnya, al-khalqu, disayang dan tidak disayang. Manusia sengsara dan itu adalah manusia yang bahagia. La yakhlu ahadum minhum, tidak terlepas satu pun dari mereka itu. Mereka semua makhluk ini enggak terlepas min ayyakuna fi ihdad dairataini. Jadi gambarannya adalah ada wilayah sifat Allah, wilayah cakupan sifat Allah yang cakupannya mutlak, tidak ada batasnya, tapi memang ada wilayahnya. Wilayah yang pertama adalah wilayah rahmat, dairatul rahmati, dairatul rahmati. Yang kedua dairatul hikmati. Jadi manusia itu mau tidak mau, kalau tidak di dalam rahmat Allah adalah di dalam hikmah Allah. Apa makna di dalam hikmah Allah dan di dalam rahmat Allah? Kita jelaskan nanti. Maka faman kana al-yauma, barang siapa yang saat ini di dalam fi dairatir rahmati, di dalam rahmat Allah, kana ghadan, maka nanti di akhirat fi dairatil fadli, pasti di dalam wilayah karunia agung dari Allah Subhanahu wa taala, surga dan kenikmatan-kenikmatannya. Wa man kana al-yauma, barang siapa yang hari ini fi dairatil hikmati, di dalam hikmah, wilayah hikmah, kana ghadan, maka esok adalah fi dairatil adli, di dalam wilayah keadilan Allah, bukan kezaliman. Gambarannya seperti ini, kita ringankan dulu. Tadi sudah kami sampaikan bicara tentang hak Allah, yakni Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Berkehendak. Jika Allah menghendaki Anda itu harus menjadi orang sukses, nggak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah menghendaki Anda sebagai seorang yang selamat, tidak ada yang bisa menjerumuskan. Kehendak Allah. Akan tapi kehendak Allah tidak ada yang tahu. Seseorang dalam wilayah rahmat atau wilayah hikmah tidak akan tahu kecuali sudah terjadi nanti. Maka di sini agar kita melihat diri kita, saat ini kita di wilayah hikmah atau di wilayah rahmat. Di wilayah rahmat adalah seorang hamba yang mendapatkan kasih sayang Allah, sehingga Allah berikan kepadanya hidayah, Allah mudahkan melakukan kebaikan, Allah mudahkan dia menjalin hubungan baik dengan sesama, maka dia wilayah rahmat. Adapun yang berada dalam wilayah hikmah adalah dia yang tidak berada di wilayah rahmat. Dalam wilayah hikmah adalah dia yang teruji atau yang bukan teruji, dia yang mendapatkan bagian, tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Ini ada Fir'aun, ke atas juga punya sanad ilmunya sampai ke bawah hari ini. Fir'aun dia fi dairatil hikmati, artinya di balik kekafiran Fir'aun, pembangkangan Fir'aun itu dikehendaki Allah dan ada hikmah di balik itu semuanya. Yang pertama di balik hidayah Nabi Musa dan juga pengikut-pengikutnya adalah karena ada kasih sayang Allah di dalamnya. Di balik kebrutalan Abu Jahal dan bagundal-bagundalnya ada hikmah di balik itu semuanya. Baik, kemudian setelah itu suruh baca, jika manusia di dunia itu ada dua, ada yang dalam rahmat Allah dan dalam hikmah Allah. Yang dalam rahmat itu dia termasuk seperti ini, dimudahkan menghadiri tempat mulia, bergabung dalam program kemuliaan, punya iman, menjaga hati, menjaga perilaku. Terus ini wilayah rahmat.
Adapun yang wilayah adl yaitu wilayah hikmah, mohon maaf. Wilayah hikmah adalah tidak diberi hidayah oleh Allah, pekerjaannya pun tidak baik. Suruh lihat itu saya atau bukan. Ini bicara tentang kemaha kuasaan Allah dan maha berkehendaknya Allah. Tapi pun demikian Imam Haddad ingin suruh membaca diri kita ini, Anda ini seperti apa kira-kira. Kalau Anda ternyata bukan di daerah rahmat, masuklah daerah rahmat. Kan rahmat Allah itu adalah sangat luas untuk segala sesuatu yang mau. Maka jangan sampai kita jauh dari wilayah rahmat. Wahai hamba yang misalnya dimudahkan dalam kemaksiatan, maka lihat ada pintu kebaikan, mendekatlah, masuk wilayah rahmat. Kenapa? Yang berada dalam wilayah rahmat saat ini di dunia dapat hidayah, dimudahkan dalam melakukan ketaatan, mengamalkan ilmu, maka nanti ghadan fi dairatil fadli, di akhirat nanti mendapat di wilayah karunia agung, surga, nikmat-nikmat surga dan sebagainya. Adapun yang satu lagi, yang di dunia itu dalam hikmah, wilayah hikmah, yang tidak beriman kepada Allah, membuat kerusakan di muka bumi. Di balik itu ada hikmah. Memang Allah tidak ridho dengan orang, tapi ada hikmah di balik ini semuanya. Maka yang berada dalam wilayah hikmah, maka nanti akan dapatkan balasan dari apa yang ia lakukan di saat berada di dunia. Maka di akhirat nanti akan berada di wilayah namanya wilayatul adli, atas keadilan Allah. Makna keadilan ini pembahasannya bahwasanya jika Allah menyiksa hambanya itu bukan karena kezaliman. Tidak ada Allah dikatakan zalim, akan tapi itu keadilan Allah. Sehingga kalau kembali kepada bahasan akidah, seperti kitab Jawharatul Tauhid disebutkan ya, kalau Allah memberikan fa in yuthibna fa bimahdil fadli, kalau Allah memberikan pahala kepada hambanya itu murni karena Allah, kemurahan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah menghukum hambanya itu adalah karena kemahaadilan Allah, bukan karena kezaliman. Tidak, jangan sampai menyifati Allah dengan sifat zalim. Ini adalah pembahasan akidah penting sekali, sehingga banyak orang kepleset di dalam memahami masalah ini. Adalah masalah kehendak Allah. Kalau memang ada sebagian mungkin bertanya, kalau memang Allah menghendaki hambanya melakukan maksiat ahli neraka, itu kan dikehendaki oleh Allah. Ada orang berzina kan dikehendaki oleh Allah, karena tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali dikehendaki oleh Allah. Dan selagi zina dikehendaki oleh Allah, kenapa hamba ini dihukum oleh Allah? Semua yang terjadi, pemabuk-mabuk, judi-judi, pezina-zina, itu dikehendaki oleh Allah. Sebab kalau tidak dihendaki tidak akan bisa. Itu ada orang dari tadi mau nyuri nggak jadi-jadi karena Allah tidak menghendakinya. Kenapa? Tuan rumahnya melek terus. Dia ingin berzina, ternyata nggak dapat, korbannya nggak ketemu, padahal dia berzina. Dia mengaum, dia berkehendak untuk berzina, tapi Allah tidak menghendaki. Begitu sebaliknya, orang yang dihinakan oleh Allah begitu gampangnya melakukan kehinaan. Tapi itu terjadi atas kehendak Allah. Lalu ada bertanya, lah kalau memang kehendak Allah, kenapa kok saya dihukum? Kenapa saya harus menanggung dosa? Kan dikehendaki Allah. Baik. Iya, semua terjadi atas kehendak Allah. Maka nanti ada hubungannya dengan iman qada qadar. Semua yang berlaku di muka bumi atas ketentuan Allah dan kehendak Allah. Akan tapi bicara tentang pekerjaanku, ini tentu dikehendaki oleh Allah, tapi di antara yang kita lakukan ini ada yang kita kehendaki dan yang tidak kita hendaki. Lalu kita punya kehendak ini karena Allah beri kepada kita kehendak. Kalau Allah tidak memberikan kepada kita kehendak, nggak akan kita mau apa-apa. Anda tidak ingin pergi ke masjid, Anda tidak ingin makan, tidak ingin menikah, tidak ingin. Coba. Adalah orang sudah dicabut kehendaknya oleh Allah, dia nggak mau apa-apa, tidak ngerti apa-apa, ditawari keluar rumah nggak mau, suruh makan nggak mau, suruh ini nggak mau, dicabut kehendaknya. Dan kita menemukan orang semacam itu, malas dan sebagainya. Berarti di saat Anda menginginkan, ingin pergi jalan-jalan, pergi ke masjid, pergi, ini karena Allah memberikan kehendak kepada Anda.
Artinya Allah yang maha berkehendak memberikan kepada anda kehendak, sehingga anda punya kehendak. Nah, maka yang ditanya nanti adalah yang disadari oleh akal anda dan diri anda, hati anda, itu yang akan dihukum. Maka yang anda kerjakan dengan kehendak anda itulah yang akan menjadi sebab anda dihukum. Seorang hamba dihukum. Makanya kalau ada seorang ibu lagi baring-baring kemudian miring, tak taunya bayinya mati, nggak dosa wong dia tidur nggak sadar, karena tanpa kehendaknya, jelas ya. Sehingga nggak akan dihukum dalam Islam. Naudzubillah, seorang perempuan diperkosa, dia bukan kehendaknya, tidak dosa dia. Suruh minuman keras dipaksa, kalau tidak ditembak, dia bukan kehendaknya dia. Naik mobil di tol, tak tahu ada orang, tidak tahu bagaimana ceritanya, kok ada orang tiba-tiba jalan-jalan di situ ketabrak. Makanya sangat jelas, yang dihukum itu yang kita sadar dengan kesadaran kita, lalu kita berkehendak melakukannya. Itulah yang akan dipertanyakan. Yang tidak kita kehendaki, enggak. Apapun coba, anda tidur ngelintur, atau seseorang ngelindur tidur, tak tanya apa, ngendarai motor, sadar nggak sadar? Nggak sadar beneran. Biarpun oleh polisi ditangkap, tapi di hadapan Allah tetap tidak dosa. Kenapa? Anda waktu itu tidak punya kehendak. Yang tidak punya kehendak, maka dia tidak akan dihukum dengan apa yang dilakukan karena dia mengerjakan tanpa menghendakinya. Nah, dari sini akan semakin jelas. Tanyakan yang mabuk, kamu mabuk mau atau dipaksa? Saya mau, dari kemarin saya beli. Zina, saya ini sudah selesai. Mesti kamu menghendaki kok. Nah, di sini juga kita akan bicara tentang kehendak kita. Setelah kita tahu kehendak Allah, semua terjadi atas kehendak Allah dan diketahui oleh Allah dan atas kuasa Allah. Tapi tanggung jawab kita adalah karena Allah memberikan pada kita kehendak dan memberikan pada kita akal untuk berpikir. Dalam hal ini ada satu riwayat. Suatu ketika ada pada zaman Nabi menyebut kunna fi janazatin, ada satu jenazah ya. Di Baqi'il Gharqad. Baqi' itu adalah kuburan yang ada di Madinah. Semoga nanti semuanya nyampe ke Baqi'. Di situ banyak putra-putri Nabi ada dimakamkan di situ. Dari kuburan baginda Nabi kurang lebih ada berapa puluh, mungkin ratus meter saja. Jadi kalau kita menghadap ke kiblat, jika di kanan kita, jika kita menghadap ke kiblat, jika di kanan kita tuh kubur baginda Nabi, maka arah sana ke depan itu adalah Baqi'. Anda kalau ke Madinah, Baqi'ul Gharqad. Jadi waktu itu lagi ada di jenazah di Baqi'. Fa'atan Rasulullah, kemudian Rasulullah datang. Faqa'ada, Nabi duduk di situ. Wa qa'adna haulah, kemudian sahabat Nabi duduk di sekitarnya. Wa ma hum ikhsaratun fanakkas, Nabi punya tongkat begitu, kemudian dibalik begitu. Tsumma ja'ala yankutu bimikhsaratihi. Kemudian Nabi menggaris-garis, mencoret-coret, memberikan penjelasan di tanah begitu. Tumukala mamingkum min ahadin, tidak ada salah satu dari kalian min nafsin manfusatin, yang punya nafas, yang hidup, maksudnya yang punya kehidupan ini, illa waqad kataballahu makanahu fil jannah wan nar. Nabi menjelaskan tidak ada di antara kalian itu kecuali sudah jelas tempatnya di neraka atau di surga. Ini kan ilmunya Allah. Makanya karena ini ilmunya Allah, jangan sok tahu, jangan sok jadi Tuhan. Ya, sahabat Nabi ada yang sudah begitu tuh, sudah Nabi ngomong begitu kan ilmunya Allah itu. Ini ada yang sok tahu. Mungkin kita mau sok tahu lah, kalau memang kita ahli neraka ngapain juga saya sholat. Ada mungkin ngomong gitu. Jawab, siapa yang bilang ente ahli neraka? Atau sebaliknya, lah kalau memang saya ahli surga, biarpun maksiat kan tetap ahli surga. Makanya dia mabuk, kenapa? Kan sudah dicatat saya ahli surga atau ahli neraka. Kalau memang saya ahli surga, biarpun saya mabuk, kan tetap ahli surga. Siapa yang bilang ente ahli surga?
Kan itu ilmu Allah, jangan sok tahu. Ilmu Allah. Jadi Allah sudah tahu bahwasanya kita itu adalah tempatnya di surga, itu sudah tahu. Hanya kita belum tahu. Lalu bagaimana? Nah, ini ada tandanya ahli surga ini jalannya di daerah ini gitu loh. Ke sana arahnya. Nabi beritahu. Ada sahabat Nabi mengatakan kalau begitu ya sudahlah, kita sudah dipastikan tempat kita. Iya, tempat kita sudah pasti. Allah Maha tahu tentang tempat kita. Yang enggak boleh adalah kita sok tahu. Baik, kemudian lanjutannya apa? Wa illa waqad kutibat syaqiyatan aw sa'idatan. Kecuali jiwa tersebut, jadi tidak ada manusia kecuali sudah ditulis dia adalah orang yang beruntung atau orang yang sengsara nanti. Kalau rajulun, seorang laki-laki yang tanya, ya Rasulullah, afalana naktubu ala kitabina wa nad'ul amal? Kalau memang sudah begitu ya Rasulullah, apakah kita tidak perlu berpegang dengan catatan kita tadi, ketentuan tadi, kemudian sudah enggak usah amal? Maksudnya, lo ngapain kita beramal ya Rasulullah? Pun kita sudah ditentukan ahli neraka atau ahli surga, ngapain juga kita sholat-sholat? Ngapain kita juga ibadah ya Rasulullah? Lalu Nabi beritahu, nah ini jangan sok tahu, itu urusan Tuhan. Allah itu sudah tahu kalau ente semuanya itu bakal punya anak 10 hebat-hebat, soleh-soleh semuanya, biarpun sekarang belum nikah, loh gitu. Jangan sok tahu, walah kayak saya itu gak bakal punya anak baik. Loh, kok ngomong gitu? Memang dari mana ente tahu? Makanya dengan Allah itu adalah positif, prasangka baik dan sebagainya. Lalu Nabi beritahu, nggak boleh begitu. Nabi, man kana min ahli sa'adati, ketahuilah, lah ini keterangan untuk kita. Kalau memang orang itu jatahnya di surga itu kelihatan jalannya di mana. Ada rel 2, rel neraka, rel surga kok. Yang senang di rel surga ya nyampe surga. Fayasiru ila amali ahli sa'adati. Kalau orang ahli surga itu dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan ahli surga, ahli bahagia. Wa man kana min ahli syaqawati, kalau orang sengsara, bakatnya sengsara, fayasiru ila amali ahli syaqawati. Maka begitu gampang dia melakukan kerjaannya orang-orang ahli dosa, ahli maksiat, orang yang sengsara. Faqala, Nabi mengatakan, i'malu, sudahlah, yang penting kamu berbuat. Coba. Kullun muyassar. Dalam riwayat ini kullu muyassarun lima khuliqalah. Dan riwayat lain bunyi kullu muyassarun lima khuliqalah. Semua orang itu akan dimudahkan untuk tujuannya nanti di akhirat. Kalau ahli surga di dunia itu begitu mudah menjauhi maksiat, begitu mudah melakukan kebaikan. Tapi kalau sudah ahli neraka, na'udzubillah, melakukan kebaikan susahnya setengah mati, maksiat begitu mudahnya. Ini tuh bahan koreksi. Ama ahli sa'adati fa yusarruna li amali ahli sa'adati. Kalau memang ahli surga itu, mereka akan senang di saat bisa melakukan pekerjaannya ahli surga. Ama ahli syaqawati, kalau orang sengsara, fa yusarruna li amali ahli syaqawati, hobinya adalah senang dengan amalannya orang-orang ahli neraka. Ini adalah bahan koreksi. Dan seterusnya. Maka dari itu jangan sok tahu tentang nasib kita nanti di akhirat. Akan tapi yang harus kita titi saat ini, Allah memberitahu ini loh jalannya ahli surga. Silaturahmi indah. Jalan ahli surga itu enak semuanya, bahagia semuanya. Di saat Anda kaya raya, Anda berbagi dengan senang. Loh enak, bagi senang dengan cinta. Suami istri saling menghargai, indah juga. Dengan tetangga baik. Duh, ini kan kerjaannya ahli surga ini. Sama orang tua berbakti. Sama anak mendidik dengan benar sampai anaknya menjadi orang baik. Loh, ini urusan ahli surga semuanya. Ahli surga, ahli kebaikan. Maka dari itu, ayo senang-senanglah dengan pekerjaan amalan-amalan ahli surga. Tanda saja kita adalah ahli surga. Biarpun kita belum tentu, kita tidak tahu itu. Tapi khusnul kepada Allah kan terus. Nabi sudah menyebutkan semacam ini, sudah kita percaya. Maka setelah itu, siapapun dari kita, di saat kita dalam dua keadaan, jika ternyata kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan, senantiasalah untuk bersyukur. Jangan ujub.
Ujub itu bangga sombong dengan amal baiknya. Tidak, langsung ingat, ya Allah, aku tidak akan mampu melakukan sujud sekali kecuali kau kehendaki. Tidak akan bisa berderma kecuali karena kau kehendaki. Puji syukur kepadamu ya Allah. Sisi lain hamba yang mungkin masih dalam ketidakbaikan, jangan ragu, kita punya Tuhan Maha Kasih yang merasa selama ini selalu bermaksiat dalam kehinaan dan sebagainya. Ada waktu, segera bergegas dong. Mungkin di saat Allah memperdengarkan pada kita kalimat kebenaran ini adalah tanda kalau kita ahli surga. Sehingga yang semula melakukan kebatilan, ketidakbaikan, kehinaan, bergegas. Saya akan tinggalkan itu, saya akan tobat, saya akan menyesal. Dan Allah berjanji, at-taibun min dzambi kama la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah dosa. Apa yang terjadi? Mudah kita membuat perubahan dengan keyakinan ini. Sehingga yang semula fi dairatul hikmati masuk dairatul rahmati. Yang semula adalah dalam ketidakbaikan masuk wilayah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hingga nanti pada akhirnya karena berada di dalam rahmat Allah, di akhirat kita mendapatkan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan, karunia, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar. Allah muliakan kita di dunia dengan amalan-amalan dari surga, dan kelak benar-benar kita masukkan ke surga Allah, sehingga indah di dunia dan indah kelak di surga. Dan memang alamat ahli surga itu adalah dunia sudah merasakan seperti di surga. Yang di dunianya sengsara adalah dialah sengsara, maknanya apa? Hatinya di saat difakirkan ternyata protes kepada Allah, di saat dikayakan ternyata tidak menemukan kelezatan rizkinya, kelezatan berderma, dengan suami berantem sama saudara rebutan waris. Waduh, ini adalah di dunia sudah kayak di neraka, calon ahli neraka. Tapi ternyata ahli surga itu adalah di dunia sudah indah, fakir dia masih bisa besar senyum dan mengatakan, alhamdulillah ya Allah, puji syukur hari ini aku masih bisa makan ya Allah, biarpun hanya dengan nasi dan ini enak, biarpun dengan kekurangan, syukur alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Suami indah, istri indah, anak indah, enggak punya dendam. Kalau ada dendam langsung dipangkas, mau dengki sama orang dipangkas, gimana tidak kerasa di surga. Tapi nasib buruk itu si manusia, dengki, dendam, benci, bermusuhan, caci maki, dan seterusnya. Ini ahli syakawah. Ayo pilih hidup yang enak di dunia untuk menjadi orang indah kelak di surga. Allah a'lam bissawab. Mari kita tutup dengan doa. Doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Wahid dan Maha Kasih, lembutkan hati kami agar kami bisa berlemah lembut dengan keluarga kami di rumah kami ya Allah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang indah, penuh kasih dan cinta ya Allah. Tidak ada yang mengangkat, yang ada adalah keindahan dan keindahan. Dan kami mohon ya Allah, Wahid dan yang Maha Kasih, Engkau maha tentang keadaan kami. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini Allah, juru damai di negeri ini Allah, jauh dari menfitnah dan difitnah, jauh dari menfitnah dan difitnah, jauh dari menfitnah dan difitnah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau maha tahu tentang keadaan kami. Kami mohon ya Allah, ya Allah, bersihkan hati kami dari dendam, benci dan dengki ya Allah. Bersihkan hati kami dari benci, dendam dan dengki ya Allah. Dan kami mohon, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jangan hukum mereka. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka karena kami Allah. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka karena kami. Ya Allah, ampuni mereka dan berikan kesadaran. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat, untuk diri dan keluarga mereka. Dan dikirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah.
Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Baik hadirin, jamaah serta pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini, dan jangan lupa tetaplah istiqomah untuk mengikuti program kemuliaan lainnya dalam program Malam Cinta Rasul yang bertepatan pada tanggal 31 Desember 2024 Masehi atau 30 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah dari jam 20.00 waktu Indonesia Barat di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Dan akhirnya saya Sangguh Daya selaku pembawa acara beserta kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf dan mohon doanya selalu. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.